见过队长，风提升，风气不在。Halo gengs, welcome back to my channel. Berjumpa lagi bersama saya. Pada kesempatan kali ini, saya akan merangkum sekaligus membahas film yang sudah tidak asing lagi, yang pastinya seru untuk disaksikan, yakni Return of the Condor Heroes 2025. Film ini akan mengisahkan seorang pemuda idiot alias hiperaktif yang dibesarkan oleh ayah angkatnya yang merupakan salah satu master terhebat di dunia persilatan. Ia berusaha keras mempelajari seni bela diri dari berbagai guru untuk membalas dendam kepada orang yang telah membunuh kedua orang tuanya. Namun perjuangannya tidak berjalan sesuai rencana ketika pemuda itu sedang mempelajari ilmu dari guru yang merupakan seorang wanita, karena dirinya perlahan menyukai sang guru. Sejak itulah pemuda tersebut mulai membasmi para penjahat dan menjadi pendekar terhebat dengan seni bela diri yang dikuasai dari berbagai master. Oke lah, daripada penasaran sampai nonton di channel lain, mending langsung saja ke pembahasannya. Tapi jika kalian suka dengan channel ini, tekan tombol subscribe agar tidak ketinggalan video menarik lainnya dari channel ini. Jika sudah, yuk gaskeun! Film diawali diperlihatkannya seorang pemuda yatim piatu bernama Yang Guo sedang diajari seni bela diri oleh sang guru sekaligus ayah angkatnya yang merupakan master stres alias sedikit gila. Dia bernama Ouyang Peng yang berjuluk Racun Barat. Ketika sang guru sedang asik melatih Yang Guo dengan kegilaannya, tiba-tiba datang 7 master dari sekte Quan Yen untuk menghabisi Racun Barat yang merupakan orang jahat, sehingga pertarungan pun tak terelakkan. Meskipun para master dari Quan Yen menang dalam segi jumlah, ternyata mereka sangat kesulitan melawan si Racun Barat ini yang hanya seorang diri. Apalagi ketika Racun Barat mengeluarkan jurus andalan Hamagong alias jurus katak yang merupakan salah satu jurus terhebat di dunia yang membuat para master Quan Yen dibuat kewalahan. Namun di saat para master terdesak itulah datang seseorang dengan jurus 18 penakluk naga yang mampu menghentikan Racun Barat yang bernama Guojing, salah satu murid generasi ketiga sekte Quan Yen. Ternyata Guojing tidak sendiri datang ke sana, tetapi bersama sang istri Huarong dan anak sulungnya Guofu. Sementara Racun Barat yang telat minum obat pun seketika menjadi linglung, sehingga ia lari mengejar bayangannya sendiri, meninggalkan Yang Guo bersama mereka. Ketika Yang Guo akan pergi menyusul Racun Barat, langkahnya terhenti setelah Guojing menyadari bahwa ia adalah anak dari Yang Kang, saudara angkatnya. Kemudian di sana Guojing menjelaskan bahwa Ouyang Peng si Racun Barat yang selama ini merawatnya adalah seorang ahli racun dan selama hidupnya selalu melakukan kejahatan. Ia juga merupakan salah satu dari kelima pendekar legendaris dalam pertarungan memperebutkan pedang Huasan. Namun sayangnya Guojing belum sempat memberikan informasi soal ayahnya karena dia sedang terdesak bersiap menghadapi penyerangan Mongol, sehingga Guojing pun menitipkan kepada sekte Quan Yen agar sembari menunggunya, Yang Guo juga bisa mempelajari ilmu seni bela diri. Keesokan harinya, tepatnya di aula Quan Yen, kelima tetua yang akan menyusul Guojing memerintahkan Yang Guo untuk berlatih pada guru generasi ketiga, yaitu Zhao Zijing. Dan setelah resmi menjadikannya murid sekte Quan Yen, ia dilarang memasuki wilayah kuburan kuno yang tepat bersebelahan dengan sekte tersebut. Walaupun sebelumnya Yang Guo sempat diperintah oleh Racun Barat. Akan tetapi di dalam penyampaian tetua itu, Yang Guo memperlihatkan ketengilannya, di mana dia tidak memperhatikan para tetua berbicara, malah membuat onar dengan menanyakan kebenaran hantu di kuburan kuno tersebut. Setelah itu, para tetua memberi titah pada Zhao Jibing untuk memimpin sekte Quan Yen selama para tetua pergi. Lalu keesokan harinya, saat sedang berlatih, Zhao Jibing meminta Yang Guo untuk menunjukkan skill bela diri yang selama ini dipelajarinya. Namun ia tidak ada kemajuan sedikit pun, di mana gaya bertarungnya tidak menandakan sebagai murid sekte Quan Yen, hanya asal-asalan. Di saat Yang Guo kalah itulah, dia menjelaskan bahwa Zhao Jijing gurunya itu tidak mengajarinya soal teknik bela diri, melainkan hanya diperintah untuk sekedar membersihkan aula sekte.
Tidak terima dengan pernyataan Yang Guo dan merasa difitnah, Zhao Zijing pun memukulnya. Kemudian ia mengungkapkan bahwa tingkah lakunya sama seperti ayahnya Yang Kang yang berasal dari murid sekte Guanzhen, namun dia malah menjadi pengkhianat dan sering melakukan kejahatan. Lalu mati dengan sangat tragis. Mendengar ucapannya itu, Yang Guo pun marah mencoba menyerangnya. Namun berhasil ditangkis Zhao Zijing dan sebagai hukuman berani menyerang sang guru, Yang Guo pun dipukuli oleh para murid lainnya. Merasa dirinya ditindas, tiba-tiba saja Yang Guo mengeluarkan jurus katak seperti racun barat yang akan menyerang murid lainnya. Akan tetapi jurus tersebut belum sempurna dan mampu dipatahkan oleh Zhao Zijing, sehingga atas aksinya itu Yang Guo dikurung di gudang. Sementara di tempat lain, biksu Tibet yang melayani Mongol sebagai guru pertahanan yang bernama Jinlun Pawang atau Hakim Roda Emas memerintahkan kepada seluruh pasukannya untuk siap siaga karena para tetua sekte Guanzhen bersama seni bela diri dari sekte lainnya sudah menyatukan kekuatan dan mulai bergerak. Walaupun Gojing bersama sang istri Huarong masih mencari sekte pengemis utara. Namun di balik semua itu, biksu raksasa Daerba menyampaikan berita baik yang melaporkan pada Hakim Roda Emas bahwa Pangeran Hodu telah diperintahkan menyelinap ke sekte Guanzhen untuk segera mencari tahu tentang keberadaan lokasi gudang senjata yang akan mereka pakai di medan peperangan. Akan tetapi, di tengah perbincangan mereka, datang racun barat mencari Yang Guo yang membabi buta pasukan Hakim Roda Emas yang membuat Daerba kewalahan dengan kekuatannya, sehingga Hakim Roda Emas pun turun tangan. Tetapi pertarungan mereka terhenti ketika racun barat menyadari bahwa ia sedang mencari Yang Guo yang kemudian meninggalkan mereka. Sementara Yang Guo sendiri kini berhasil kabur dari penjara tersebut, namun dirinya harus dibuat terkejut dengan keadaan para penjaga yang sudah pada meninggoy. Ternyata perbuatannya ini disebabkan oleh utusan Hakim Roda Emas yang tak lain adalah Pangeran Hodu. Sementara di sisi lain, Yibing bersama Jijing mempergoki Yang Guo sudah berada di luar, padahal dirinya sedang menjalani hukuman. Ditambah lagi di hadapannya para penjaga yang sudah tewas, mereka mengira bahwa Yang Guo lah pelakunya. Namun ketika Yang Guo akan meyakinkan mereka bahwa Pangeran Hodu lah pelaku sebenarnya, dirinya sudah tidak ada di sana. Sehingga karena tidak ingin lagi dihukum, apalagi Yang Guo tidak melakukan pembunuhan terhadap para penjaga, ia pun kabur dari sana yang diikuti oleh semua sekte Guanzhen, hingga mereka tak menyadari memasuki hutan larangan yaitu kuburan kuno. Dan pada akhirnya, Yang Guo berhasil dipojokkan oleh Yibing, yang dimana ia mengatakan untuk ikut kembali lagi ke sekte Guanzhen dan akan meminta para tetua mengampuninya. Namun Jijing yang sudah geram dengan perilaku Yang Guo langsung menyerangnya dan mencoba menghabisinya. Akan tetapi aksinya tersebut berhasil digagalkan oleh serangan ratusan lebah beracun yang dikendalikan seseorang. Hingga tak lama setelahnya, muncullah wanita cantik yang bernama Xiaolongni yang lebih dikenal dengan Bibilung, yang menjelaskan bahwa mereka sudah lancang memasuki wilayah perguruan makam kuno. Padahal pendiri sekte Guanzhen terdahulu sudah membuat janji tidak akan melanggar aturan ini. Jika ada yang berani melanggarnya, dia harus meniskon umur untuk menebus kesalahannya. Yibing selaku pemimpin sekte sementara pun mengajukan permohonan kepada Bibilung agar mengampuni mereka karena telah lancang memasuki wilayah tersebut. Yang kemudian Bibilung memberikan kesempatan kepada sekte Guanzhen, ia tidak akan menyerangnya asalkan mereka segera pergi dari tempat itu, dan jika tidak, ia akan menghabisi mereka semua. Setelah itu, Yang Guo pun kagum dengan kehebatannya karena tidak melakukan apapun. Bibilung mampu mengusir mereka dan berterima kasih sudah menyelamatkan nyawanya. Namun Bibilung mengungkapkan bahwa ia tidak menyelamatkan Yang Guo, melainkan ia sangat membenci sekte Guanzhen, sehingga apapun yang mereka inginkan dari tempat ini, Bibilung tidak akan memberikannya. Lalu ia pun mengancam kepada Yang Guo, jika dirinya tidak pergi dan masih terlihat oleh Bibilung di wilayah ini, maka ia tidak akan segan untuk menghabisinya. Sementara di sisi lain, sekte Guanzhen yang akan keluar dari wilayah kuburan kuno dicegat oleh sosok wanita bernama Limo Chou yang merupakan kakak seperguruan Bibilung. Dan Limo Chou sendiri pernah membantai keluarga Lu hanya karena sudah mengkhianati cintanya. Dan sampai saat ini, ia sangat membenci para lelaki, apalagi lelaki hidung belang seperti yang nonton film ini. Maka dari itu, ia pun menyerang mereka semua.
Dirasa ia bukan lawan yang mudah, Jijing bersama Jibing pun pergi dari pertarungan. Sementara Yang Guo yang melihat kejadian itu berusaha menghindari Limo Chou, namun sayangnya ia mengetahuinya. Di sana Yang Guo merasa tindakan Limo Chou menyerang sekte Quanzhen karena kebencian. Ia pun memberitahu bahwa ia bukan murid sekte tersebut, melainkan murid dari Bibi Lu. Meskipun Limo Chou mengetahui bahwa Bibi Lu tidak pernah mempunyai murid, tapi Yang Guo bisa dimanfaatkan sebagai sandera agar adik seperguruannya itu bisa membukakannya pintu dan memberikan kitab pedang hati gadis Giok yang merupakan ilmu paling tinggi dari perguruan makam kuno. Sehingga Limo Chou memaksa Yang Guo untuk menemui Bibi Lu. Namun sayang, walaupun Limo Chou sudah mengancam akan membunuh Yang Guo, Bibi Lu tidak memberikannya, sehingga pertarungan pun terjadi. Ketika Bibi Lu terdesak, Yang Guo mengalihkannya dengan melempari batu kepada Limo Chou, yang kemudian Bibi Lu memanggil lebah beracun untuk mengusir Limo Chou keluar dari kuburan kuno. Setelah itu, Bibi Lu berusaha menghabisi Yang Guo karena dalam aturan perguruan makam kuno tidak diperbolehkan untuk menerima orang luar. Namun Yang Guo terus memohon untuk mengampuninya dan menjadikannya murid agar tidak melanggar aturan tersebut. Dan pada akhirnya, Bibi Lu pun menerimanya. Lalu ia menceritakan tentang nenek moyangnya. Jadi dahulu, Lin Chaoying, pendiri perguruan kuburan kuno, sempat bertarung dengan pendiri sekte Quanzhen Wang Chongyang, sekaligus pemimpin dari kelima pendekar legendaris. Meskipun pertarungan tersebut dimenangkan oleh Lin Chaoying, akan tetapi Wang Chongyang tidak mengakuinya. Dan sejak itulah, Lin Chaoying menyepi di tempat ini dan meninggalkan jurus pedang hati gadis Giok di kuburan kuno tersebut. Sehingga di sini terungkap bahwa sekte Quanzhen dilarang memasuki wilayah kuburan kuno karena insiden nenek moyang terdahulu. Kembali ke cerita di mana setelah itu, Bibi Lu memperlihatkan jurus terhebat kuburan kuno yang sempat dicari oleh Limo Chou, ternyata tidak sembarang orang untuk menemukannya. Kemudian, Bibi Lu mulai mengajarinya berbagai ilmu, dari jurus terendah sampai jurus terhebat di dunia. Dan dengan kecekatannya, ilmu Yang Guo pun meningkat secara drastis dalam waktu singkat, sehingga Bibi Lu pun terkesan. Namun ketika sedang berusaha menyempurnakan jurus-jurus terhebat, tiba-tiba datang Limo Chou yang berhasil masuk setelah mengerti mekanisme pintu kuburan dan mengingatkan Bibi Lu untuk jangan banyak bergerak karena racun es di dalam tubuhnya sebelumnya belum hilang. Lalu Limo Chou sempat terkejut dengan perkembangan Yang Guo yang begitu pesat karena dalam beberapa hari ia berhasil menguasai berbagai teknik walaupun belum sepenuhnya menguasai jurus-jurus tersebut sehingga mengharuskan Bibi Lu untuk membantunya. Yang dengan kombinasi serangan guru dan murid itulah Limo Chou kesulitan menghadapi mereka yang mendominasi pertarungan. Namun sayang ketika sedang asik bertarung, Bibi Lu yang terlalu banyak bergerak, racun es itu pun semakin parah. Hingga mereka menghindari pertarungan dan meminta Yang Guo untuk pergi dari kuburan kuno ini karena ia berencana mengunci pintu tersebut selamanya. Dan di saat kondisi terdesak ini, Yang Guo berusaha mengajak Bibi Lu untuk pergi turun gunung bersama. Akan tetapi, Bibi Lu yang berpegang teguh dengan aturan kuburan kuno menolaknya sebelum ada orang yang benar-benar mencintainya sampai rela mati. Dan tanpa diduga, Yang Guo kembali lagi ke kuburan kuno sehingga mereka bertiga terjebak di sana. Kemudian Bibi Lu meminta muridnya itu untuk mengurungnya di peti mati karena merasa sakitnya sudah semakin memburuk. Namun Yang Guo malah ikut bersamanya dan menyatakan bahwa ia ingin mati bersama agar Limo Chou tidak menguasai jurus pedang hati gadis Giok. Sementara di tempat lain, tempatnya di sekte Quanzhen, seluruh murid dikumpulkan di mana Guru Jijing berencana untuk menyerang ke wilayah kuburan kuno yang mengira bahwa Yang Guo sudah menjadi pengkhianat karena sudah bersekutu dengan Bibi Lu. Singkatnya, setelah mencari ke sudut ruangan, Limo Chou mulai menyadari bahwa Yang Guo dan Bibi Lu sedang bersembunyi di dalam peti mati. Di waktu bersamaan pula, Yang Guo pun menemukan jalan rahasia yang belum diketahui Bibi Lu sebelumnya, sehingga ketika Limo Chou akan membuka peti itu, mereka sudah tidak ada. Dan pintu rahasia tersebut menuju ke gudang senjata dinasti Song
yang disimpan oleh pendiri sekte Kuanjen, sekaligus yang dicari kelompok hakim roda emas. Kemudian karena Lim Mo Chou terus menyadari mereka, Yang Guo dan Bibilung pun kabur melewati air di tempat itu, yang mengakibatkan luka Bibilung semakin memburuk. Namun Yang Guo tidak berputus asa untuk membawa Bibilung pergi, sehingga ia menyadari bahwa dalam kitab tersebut ada cara untuk menyembuhkan luka Bibilung dengan menggunakan ilmu hati gadis giok tahap akhir yang membutuhkan 2 orang tanpa busana untuk menetralkan racun es. Karena dalam proses ini tidak boleh ada yang mengganggu, hingga ketika Yang Guo mendengar suara keributan, ia menghampirinya untuk melindungi Bibilung. Ternyata mereka adalah sekte Kuanjen, sehingga pertarungan pun terjadi. Berkat ilmu tinggi yang dipelajarinya, Yang Guo berhasil menghabisi mereka semua, termasuk gurunya sendiri. Sementara di sisi lain, Jibing yang mencari ke sisi lain menemukan Bibilung yang sedang dalam proses pengobatan, yang dimana Jibing sejak awal menyukai Bibilung pun mendapat kesempatan untuk mencicipinya. Sementara Bibilung sendiri, ia mengira bahwa itu adalah Yang Guo, dirinya pun pasrah karena sudah menyukainya. Greget gue anjing, mengapa harus dia gitu? Emang gitu ceritanya? Tolong dong yang tahu jawab di kolom komentar. Kembali ke cerita, setelah mengalahkan Jijing gurunya, ia diketahui Lim Mo Chou, yang tentu saja pertarungan pun dilanjutkan. Namun sayangnya, Yang Guo berhasil dikalahkan dengan cukup mudah. Akan tetapi, tiba-tiba datang racun barat menolongnya, sehingga Lim Mo Chou yang bukan tandingannya pun pergi dari sana. Kemudian Yang Guo meninggalkan racun barat untuk menemui Bibilung. Sesampainya di sana, ia melihat gurunya itu sudah tergeletak di bawah tanah, yang kemudian menyadarkannya. Setelah tersadar itulah, Bibilung mengungkapkan bahwa ia sekarang sudah terbebas dari aturan kuburan kuno yang siap menjalani hidup bersama dengan Yang Guo. Namun Yang Guo tidak mengerti apa maksud dari perkataan Bibilung dan belum sempat memikirkan untuk menikah. Mendengar ucapannya ini, seketika Bibilung pun emosi, menilai Yang Guo sama seperti lelaki lainnya dan melarang Yang Guo untuk jangan menemuinya lagi. Sementara di sisi lain, sekte Kuanjen yang sudah tiba di tempatnya, mereka kedatangan tamu tadi undang yang tak lain Hakim Roda Emas bersama murid seniornya. Setelah mengalahkan sekte Kuanjen dengan begitu mudah, Hakim Roda Emas kedatangan Lim Mo Chou yang menerima untuk bekerja sama. Terlebih ia mengetahui apa yang mereka cari berada di tempat yang sama. Di keesokan harinya, ketika Yang Guo masih mencari Bibilung, ia bertemu dengan ayah angkatnya, di mana di sana Yang Guo menjelaskan bahwa gurunya tersebut mengajaknya menikah, namun ia menolaknya. Akan tetapi setelah berpisah dengan Bibilung, dirinya mulai kesepian. Kemudian racun barat pun langsung menyadari bahwa anak angkatnya tersebut sedang lope-lope dan menyemangati Yang Guo untuk tetap berjuang karena guru dan murid tidak ada larangan untuk menikah. Lalu setelah mengetahui Yang Guo sudah cukup bisa menguasai jurus dari racun barat, ia pun menurunkan jurus terhebatnya seperti yang dilakukan di awal scene tadi, sehingga kemudian racun barat meninggalkan Yang Guo karena pengemis utara sudah menunggunya di gunung salju. Sementara di tempat lain, Gojing bersama tetua sekte Kuanjen dibuat terkejut dengan Jijing dan Jibing sudah tak berdaya, sehingga mereka mencoba menolongnya. Namun ternyata itu jebakan yang membuat tetua sekte terkena racun. Karena Gojing bersama tetua sedang mengobati yang terluka, maka Huarong mencoba menghalangi Daerba bersama Pangeran Hodu. Namun sayangnya, Huarong yang sedang mengandung tak bisa berbuat banyak. Hingga di waktu terdesak itu, datang Yang Guo membantu mereka. Sementara di tempat lain, Lim Mo Chou bersama Hakim Roda Emas sudah berada di depan pintu kuburan kuno. Dan dengan jurus yang dimiliki sang hakim, pintu yang kuat itu pun berhasil ditembus. Namun Bibilung menghalangi mereka, sehingga pertarungan pun terjadi. Awalnya Bibilung unggul saat melawan kakak seperguruannya, akan tetapi dengan adanya bantuan dari Hakim Roda Emas, Bibilung pun dibuat kewalahan, dan di saat itu datang Yang Guo membantunya. Dengan jurus yang banyak dipelajari Yang Guo, ditambah lagi racun barat telah menurunkan ilmu terhebatnya, Yang Guo mampu mengimbangi Hakim Roda Emas, bahkan memujinya karena jarang sekali di usia muda sudah memiliki kekuatan yang begitu hebat. Dari pertarungan mereka yang begitu dahsyat, membuat lantai kuburan kuno itu hancur, yang mengakibatkan Lim Mo Chou bersama Bibilung terjatuh.
Namun beruntungnya, Bibilung sempat menancapkan pedangnya menyelamatkan Limau Chow. Akan tetapi, ia yang terlalu menyedihkan memilih untuk mendiskon umur. Sementara Bibilung sendiri berhasil diselamatkan oleh Yang Guo. Namun ketika yang dicari Hakim Roda Emas musnah, membuatnya marah, mengeluarkan jurus terkuatnya. Sehingga Yang Guo dan Bibilung pun tak tinggal diam, menyatukan jurus mereka. Lalu film pun bersambung. Untuk review kelanjutannya diperlihatkan Yang Guo atau Yoko sempat bertengkar hebat dengan Gopu, dan dari pertengkaran itu tangan Yang Guo terputus olehnya. Kemudian di scene kedua, Yang Guo dibuang oleh Pangeran Hodu ke sebuah jurang. Dan di sana ketika Yang Guo sekarat akan diserang ular raksasa, ia diselamatkan oleh Raja Wali. Lalu untuk scene ketiga, Hakim Roda Emas juga belum mati ternyata. Dia juga berhasil meningkatkan kekuatannya ke level 10. Saya kurang tahu bagaimana kelanjutannya, dan film pertama ini pun saya cuma membahasnya jadi gak tahu aslinya kayak gimana. Kurang lebihnya saya minta maaf, dan jika kalian suka dengan video yang saya bagikan, tekan tombol subscribe agar saya lebih bersemangat dalam mendongeng. Oke, sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.